Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya Ustadz minta maaf pada pertemuan yang lalu di kelas sejarah Indonesia Ustadz tidak bisa menyampaikan materi karena satu dan lain hal. Tapi mudah-mudahan pada pertemuan ini bisa menutupi kekurangan kemarin ya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi sejarah Indonesia hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Baik, ada 3 poin besar yang akan kita bahas pada pembahasan kesempatan ini. Yang pertama yaitu manusia dan kesadaran sejarah. Yang kedua, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang ketiga, berpikir dalam perspektif sejarah. Baiklah, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai hakikat sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia, entah itu manusianya individu ataupun orang banyak. Baik itu pengaruhnya masa lalu terhadap masa sekarang ataupun terhadap masa yang akan datang. Nah, adapun peristiwa-peristiwa yang kita bahas dalam materi-materi sejarah biasanya mengenai tentang perjuangan pembacaan teks proklamasi, kemudian masa kolonialisme imperialisme, kemudian masa disintegrasi bangsa yang terjadi tahun 1948 sampai 1965, ataupun tentang VOC, tentang kerajaan Hindu dan Buddha, awal masuk dan proses penyebaran Islam di Nusantara, dan masih banyak lagi. Kita mempelajari peristiwa-peristiwa dalam materi sejarah. Nah, peristiwa-peristiwa itu diyakini oleh para ahli sejarawan sebagai peristiwa yang unik, kemudian juga memiliki nilai edukasi, kemudian juga bermanfaat bagi kebanyakan orang, dan mampu menghasilkan inspirasi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, ini makna hakikat sejarah sebagai sebuah peristiwa. Peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Hakikat sejarah yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah. Artinya, sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Pelajaran-pelajaran sejarah yang kalian kaji, peristiwa-peristiwanya itu merupakan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Kenapa kita bisa tahu peristiwa-peristiwa itu? Karena itu merupakan hasil rekonstruksi dari para sejarawan. Mereka melakukan penelitian yang sangat panjang, dari mulai mengangkat topik pembahasan mengenai peristiwa apa nih yang akan kita kaji, kemudian juga mengumpulkan sumber-sumber sejarah, data-data yang dikumpulkan itu otentik, kemudian juga bersifat fakta dan berkaitan dengan penelitian sejarah yang sedang dikaji. Kemudian setelah dikumpulkan sumber-sumber sejarah, diverifikasi, diuji kebenarannya, otentiknya, ataupun juga berkaitannya dengan peristiwa yang sedang ditelaah. Kemudian diverifikasi, diuji kebenarannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidak. Setelah itu diinterpretasi, adakah kaitannya dengan sejarah yang sedang dikaji peristiwa-peristiwa itu. Kemudian baru historiografi ditulis, perangkaian peristiwa itu urutannya dari awal, pertengahan hingga akhir peristiwa itu. Nah, itu hakikat sejarah sebagai sebuah kisah, merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Berikutnya, kedudukan manusia dalam sejarah. Yang pertama, manusia itu sebagai objek sejarah. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Nah, ibaratkan sebuah kisah yang sedang kita baca ataupun peristiwa yang terjadi, itu pasti ada tokoh utamanya. Nah, tokoh utamanya itu siapa? Pemeran sentral dari sebuah peristiwa itu manusia itu sendiri. Karena dalam sejarah juga
selalu ditanyakan mengenai siapa? Siapa nih pelaku sejarahnya? Siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya? Siapa yang menjadi saksi dalam sejarah itu? Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Ketika kita membahas tentang peristiwa apapun, selalu ada kaitannya dengan manusia, karena manusia berperan sebagai objek sejarah, yang artinya penggerak dari peristiwa sejarah. Kemudian subjek sejarah, manusia sendiri berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan manusia sebagai subjek sejarah, ya. Karena materi-materi pembahasan sejarah tentang apapun itu merupakan hasil dari rekonstruksi yang dibuat oleh sejarawan dalam meneliti sebuah peristiwa itu, sehingga bisa kita ketahui ataupun kita pelajari. Sebagaimana tadi kita sudah bahas mengenai hakikat sejarah, ya. Kemudian setelah tadi kita membahas mengenai kedudukan manusia dalam sejarah, nah sebagaimana kita tahu bahwa ada 3 unsur sebetulnya dalam sejarah: manusia, ruang, dan waktu. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Makna konsep ruang memiliki 2 hal. Yang pertama, tempat terjadinya peristiwa. Yang kedua, cakupan pembahasan. Coba kalian perhatikan kajian sejarah berdasarkan ruang. Ada sejarah kota, sejarah pedesaan, sejarah lokal, ada juga sejarah nasional, sejarah internasional, sejarah global, dan itu semua merupakan peristiwa-peristiwa sejarah yang kita pelajari berdasarkan tempat terjadinya suatu peristiwa ataupun cakupan pembahasan yang memang terbatas pada ruang tersebut. Ketika kita mempelajari mengenai sejarah yang ada di Purwakarta, maka tentu itu merupakan sejarah yang memang terbatas pada ruang daerah Purwakarta saja. Nah, ketika kita mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka itu termasuk ke dalam sejarah nasional yang memang diakui oleh negara kita. Kemudian ketika kita berbicara tentang salah satu di antara organisasi internasional misalnya yang ada di Asia Tenggara, yaitu ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Nah, itu maka termasuk sejarah internasional. Ketika kita mempelajari mengenai sejarah Perang Dunia I atau sejarah Perang Dunia II, baik itu latar belakangnya, proses terjadinya perang tersebut, dampak yang dihasilkan dari perang tersebut, pengaruhnya terhadap dunia, baik dunia timur maupun dunia barat. Nah, itu termasuk ke dalam kajian sejarah berdasarkan ruang sejarah global. Nah, itulah makna di balik konsep ruang, yang artinya tempat terjadinya suatu peristiwa ataupun cakupan pembahasan. Baiklah, setelah kita mempelajari 2 unsur tadi dalam sejarah, yaitu kedudukan manusia dalam sejarah, kemudian konsep ruang dalam sejarah, adapun yang ketiga, yang terakhir, konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah ini yang pertama menandai sebuah peristiwa itu bersifat unik, karena peristiwa yang kita kaji dalam materi sejarah itu sifatnya hanya 1 kali terjadi. Itulah sebabnya peristiwa itu dikatakan sebagai peristiwa yang unik, tidak berulang-ulang, dan memang berpengaruh terhadap kehidupan banyak. Yang kedua, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa itu. Yang ketiga, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Kalau kita mendengar sebuah peristiwa dalam sejarah, tentu perlu kita teliti kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan apakah itu terjadi atau hanya kisah fiktif saja. Nah, maka tentu dari konsep waktu ini ditelitilah oleh para sejarawan apakah benar-benar terjadi atau tidak.
Nah, konsep waktu dalam sejarah yang diteliti ini nantinya akan menjadi pembeda. Diketahuilah apakah peristiwa itu adalah termasuk sejarah atau hanya mitos belaka. Yang keempat adalah menandai kondisi suatu zaman. Masih mengenai unsur waktu dalam sejarah. Kehidupan manusia dalam dimensi waktu, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Kita mempelajari sejarah tidak akan mungkin jika tanpa membahas mengenai ada konsep waktu di dalamnya. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah itu dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama adalah perubahan, yang kedua perkembangan, yang ketiga pengulangan, dan yang keempat adalah kesinambungan. Nah, carilah penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut ya. Ini PR buat kalian. Tugas untuk hari ini, sekali lagi, carilah penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut, konsep waktu menurut Kunto Wijoyo. Perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Baik, kita lanjutkan. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Kalian tentu pernah membahas ataupun juga membaca mengenai peristiwa yang besar yang terjadi di tahun 1945. Di antaranya ada sebuah ledakan bom atom di Jepang tahun 1945. Bom atom nuklir yang dijatuhkan oleh pasukan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ledakan bom atom itu mengalami perubahan. Ini lagi-lagi mengenai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah ya. Perubahannya apa saja? Perubahannya yang pertama, setelah terjadinya bom atom di Jepang pada tahun 1945, perubahannya yang pertama menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Yang kedua, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Adapun keberlanjutannya mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Yang kedua, munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Setelah bom atom itu dijatuhkan oleh pasukan sekutu, Jepang mengalami kerusakan, banyak korban jiwa, dan ini menjadi cikal bakal dari kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik melawan pasukan sekutu. Dan keberlanjutannya setelah terjadinya peristiwa itu, situasi politik di wilayah jajahan Jepang mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan kekuasaan ini mengakibatkan gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk di Indonesia menjadi semakin kuat. Karena setelah terjadinya hancur Jepang itu diluluhlantakkan oleh bom atom tersebut di Hiroshima maupun di Nagasaki, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan dirinya kepada pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 lewat radio British Broadcasting Corporation. Kemudian Sultan Syahrir mendengar pengumuman tersebut dan mengumumkannya kepada Khairul Saleh. Khairul Saleh mengumpulkan golongan muda untuk mendesak Soekarno-Hatta segera pembacaan teks proklamasi. Nah, ini adalah diantara contoh bagaimana perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Salah satu diantara sekian banyak contoh yang bisa kita temukan dari peristiwa-peristiwa sejarah. Baiklah, itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, yaitu mengenai 3 unsur dalam sejarah, yaitu kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Adapun insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hukum kausalitas, kronologis, konsep berpikir diakronis dan sinkronis, juga periodisasi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah perkenankan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.